Katanya orang, maaf, non-muslim tidak akan masuk surga. Tapi kalau orang itu sedekah ke Palestina seperti Cristiano Ronaldo, apakah dia tidak akan masuk surga? Buka kitab fikih sunnah Said Sabiq dalam bab wakaf. Orang non-muslim kalau dia berbuat baik, maka Allah langsung balas di dunia. Itu maka saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang rajin bersedekah, kaya raya, mewah hidupnya, langsung dibalas Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tidak dibalas Allah. Sehatkan Allah badannya, dilapangkan Allah rezekinya. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Allah tidak pernah berbuat aniaya walaupun sebesar biji sawi. Kalau kita sayang, maka kita ajarkan untuk bersyahadat supaya selamat dunia akhirat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma a'lam bishawab. Dari IG Gio Suganda, Pak Ustadz, saya ingin nanya, mungkin pertanyaan saya emang agak bodoh. Salahkah jika seorang anak lebih cinta kepada ibunya daripada Allah? La yu'minu ahadukum, tidak. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta akuna ahabba ilaih, sampai kamu tidak beriman sampai kamu lebih mencintai aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min waladihi, daripada anak kandungnya sendiri, wa walidihi, daripada orang tuanya sendiri, wan nasi ajmain, semua manusia ini, maka engkau mesti lebih cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kepada Rasul, bagaimana dengan kepada Allah? Oleh sebab itu kita mesti lebih cinta kepada Allah. Kalau cinta kepada Allah, pasti cinta kepada ibu, insyaallah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya bagaimana niat sholat tahiyatul masjid di musolla. Kalau ada sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Tidak ada Jumatnya, masjid. Kalau ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, namanya masjid jami. Jadi dalam Islam cuma ada 2 saja, masjid dan masjid jami. Tapi di tempat kita menjadi tempat yang sholat 5 waktu saja, tidak ada Jumatnya, disebut juga dengan surau langgar musolla. Itu sebenarnya istilah di tempat kita saja, surau langgar musolla. Maka kalau kita masuk di surau, di langgar, di musolla, niatnya tetap tahiyatul masjid. Karena dalam fikih istilah cuma ada 2, masjid dan masjid jami. Maka kita tetap sholat tahiyatul masjid, bukan tahiyatul surau, tahiyatul langgar atau tahiyatul musolla. Tetap tahiyatul masjid. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menikah, tapi saya rasa belum siap secara finansial, mengingat biaya nikah sekarang mahal. Belum lagi resepsi. Bagaimana solusinya? Ada seorang anak muda yang mau menikah, ada keluarga perempuan yang terdiri dari wali, ada masyarakat. Ini ketiga ini mesti faham. Kalau yang faham hanya si laki-laki, diajarkan bahwa perempuan yang paling baik adalah aqalluha mahran, yang maharnya paling murah. Tapi si wali perempuan nggak ngerti. Nah, ini timpang. Dan masyarakat sudah membuat tuntutan, mesti ada keyboard tunggalnya, mesti ada pestanya, mesti di hotel, mesti mewah, mesti ada karangan bunga 1 kilometer. Jadi mesti difahamkan ini 3 unsur ini. Laki-laki, perempuan beserta walinya, dan masyarakat. Bahwa pernikahan dalam Islam itu simpel saja. Seorang laki-laki yang baik datang kepada wali si perempuan, maka kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Kalau datang seorang laki-laki meminang anak perempuanmu atau perempuan yang kau perwalikan, fazawwijuhu, nikahkan dengan dia. Syaratnya 2, baik agamanya, baik akhlaknya, nikahkan dia. Dia tidak punya uang, iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau dia fakir, miskin, susah, Allah akan kasih dia rezeki. Di mana letak imanmu? Di mana letak akidahmu? Untuk awal-awal ini
kamu saya kasih modal dulu, tapi dengan tetap berusaha. Karena dia punya dua modal. Yang pertama agama, yang kedua akhlak. Si laki-laki pula memilih perempuan, tungkahul mar'atu li arba', perempuan dinikahi karena 4, limaliha karena anak orang kaya, wali hasabiha karena keturunan alim ulama, bangsawan, wali jamaliha karena cantiknya. Jangan kau pandang yang 3 ini, pandang yang keempat, fasfar bidzatid din, pandanglah karena agamanya, taribat siadaka, maka kau akan selamat. Jadi Nabi sudah atur itu, yang 2 ini sudah diselamatkan. Nah, bagaimana dengan masyarakatnya? Aulim walau bisyatin, buatlah kenduri selamatan walaupun hanya memotong seekor kambing. Makna seekor kambing itu, kalau orang Arab seekor kambing itu ngumpul 10 orang, itu seekor kambing. Kalau ayam 2 orang atau 1 orang, begitu porsi makannya. Buatlah kenduri walaupun hanya seekor kambing, walaupun yang datang hanya 10 orang, artinya kecil. Alinu hazan nikah, nikah jangan diam-diam tapi umumkan, iklankan. Waja'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid. Kenapa di masjid? Karena masjid kalau dibuat akad di masjid pasti orang banyak tahu, masjid terbuka, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, orang tahu. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang. Pukul gendang hadrah selawatan supaya untuk hiburan. Gendang ini dipukul biasanya Id, hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dan ketika perayaan diantaranya walimah nikah. Jadi simpel sederhana. Wali yang punya anak gadis melihat laki-laki itu agama dan akhlaknya, laki-laki juga melihat perempuan itu karena agamanya, berkumpul mereka, masyarakat juga datang mendoakan barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair, selesai. Nah, sekarang nih orang Islam sendiri nggak ngerti ajaran agamanya. Akhirnya terkendala masalah duit, lalu kemudian tuntutan mahar yang begitu besar, di samping itu masyarakat mesti harus ada ini, harus ada ini, harus ada ini. Yang lebih parahnya lagi ngutang. Setelah itu baru dia pusing 7 keliling untuk membayar hutang. Pernikahan yang mestinya sakinah, tapi justru memikirkan hutang-hutang. Karena hidupnya pun na'udzubillah. Kembali ke ajaran Islam. Tidak ada solusi lain hidup ini kecuali kembali ke ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Apa boleh memberikan reward, hadiah kepada anak setiap kita menyuruhnya melakukan ibadah seperti ngaji, puasa, sholat? Nanti kalau kamu bisa ngaji, kalau iqra'nya hatam, naik ke baca Quran, mama belikan jubah. Bagus. Nanti ketika dia pakai jubah, dipakainya sholat Jumat. Kalau dia perempuan, diberikan jilbab bagus dari Turki, cantik, bagus. Berkasih sayang, ajaran Islam. Bagaimana cara orang berkasih sayang? Diajarkan Nabi, afshus salam, tebarkan salam. Tut'imut ta'am, beri makanan. Tahadu, memberi hadiahlah kamu, maka kamu akan berkasih sayang. Ya, jadi memberikan hadiah, reward itu baik sekali. Hadiah dalam bentuk materi atau dalam bentuk kasih sayang, bagus. Tapi hadiah-hadiah yang mendidik. Adapun hadiah gadget, hadiah motor, hadiah mobil, itu sama seperti memberikan pisau kepada anak kecil umur 5 tahun. Itu akan memotong urat nadinya. Dia akan menjadi pembalap, jadi geng motor, dia akan main game online, PlayStation, judi online, na'udzubillah. Jadi kalau pun mau memberi reward, hadiah mendidik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada Ustadz dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya mohon izin, bagaimana cara mengetahui jodoh kita tertulis di Lauhil Mahfuz? Apa ciri-cirinya? Lauhil Mahfuz itu Nabi SAW pada peristiwa, kebetulan kita di bulan Rajab, sudah lewat 27 Rajab. Nabi ketika Isra Mi'raj itu dia mendengar sarifal aqlam.
bergesernya pena di papan. Papan tempat menulis itu namanya lauh. Papan yang dijaga oleh malaikat namanya lauh mahfuz. Kalau pena digeserkan di papan itu, coba ambil kapur tulis, geserkan di papan tulis, terdengar suara krik, sarifal aqlam. Nabi Muhammad SAW sampai ke situ. Dia mendengar suara gesekan pena di lauhil mahfuz. Ini pertanyaannya, ini berarti dia mau Isra Mi'raj. Dia mau nengok di lauhil mahfuz itu nama siapa yang tertulis di situ. Jadi itu Nabi Muhammad SAW itu yang punya cerita. Kita hanya berusaha saja. Nabi pun kalau tidak diberitahu Allah tentang yang gaib, dia tidak tahu. Oleh sebab itu, innama qul, katakan ya Muhammad SAW, innama ana basyarum mithlukum. Aku manusia biasa seperti kamu, yuha ilayya. Biasanya aku dapat wahyu. Kita nggak dapat wahyu. Nah, oleh sebab itu kita hanya berusaha. Kalau suka, karena akhlaknya, karena budi pekertinya, karena kebaikannya, maka ya dia sampaikan. Dia sampaikan bahwa dia mau menikah. Ta'aruf, habis itu khitbah, habis itu akad. Bahwa orang yang beriman itu ada firasat, ya ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kamu pada firasat orang beriman. Fa innahu yanzuru binurillah. Karena dia bisa memandang karena ada cahaya dari Allah SWT. Karena ibadahnya baik, khusyuknya baik. Minta pendapat orang. Ma khaba man istakhara wa ma nadima man istashara. Tidak akan sia-sia orang yang mau istikharah dan tidak akan menyesal orang yang mau mendengar pendapat orang lain. Tanya siapa yang pengalamannya lebih banyak, orang tua, tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama, tokoh adat. Itulah usaha kita. Wallahu a'lam.